Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5116 Burung. Saat ini, ketiga makhluk terlarang ini adalah yang paling umum di alam iblis. Tentu saja, alam iblis sangat luas dan kaya, dengan banyak sekali individu berbakat. Mungkin seseorang telah mengembangkan berbagai metode, tetapi Lin Bai belum pernah bertemu mereka. Ketiga makhluk terlarang ini semuanya cukup tangguh. Tak perlu disebutkan para Master Ilahi Agung. Jika memang ada seorang Master Ilahi Agung yang tertidur di bawah puncak Tianzu, bukan hanya Lin Bai dan Yi Zian, tetapi bahkan Sekte Tiansui mungkin tidak akan berani memprovokasi mereka. Jika mereka terbangun, mereka bisa menghancurkan Sekte Tiansui dengan satu jari. Ambil contoh, Raja Serangga dari Makam Ilahi Kekosongan. Jika bukan karena kebangkitan Dewi Bulan dari kultus bulan jahat ketika ia mengejar Lin Bai keluar dari Makam Ilahi Kekosongan, seluruh kultus bulan jahat kemungkinan besar akan dihancurkan oleh Raja Serangga. Meskipun para prajurit yang berhasil melarikan diri mungkin tidak sekuat para Master Ilahi Agung, mereka yang mampu melakukan hal seperti itu pastilah bukan orang yang mudah dikalahkan. Kemungkinan besar mereka adalah para ahli di alam Tai Dao Guo atau Daluo Dao Guo. Sedangkan untuk para makhluk abadi, Lin Bai telah mengalaminya lebih dari sekali. Mereka sangat sulit dibunuh. Tanpa buah dao menelan langit atau teknik membunuh naga, prajurit lain kemungkinan besar tak berdaya. Misalnya, di Pulau Binatang Laut, jika Lin Bai tidak mengaktifkan buah dao menelan langit, memurnikan iblis hitam di dalam dirinya, dan memaksanya untuk melepaskannya, iblis hitam itu pasti akan mati bersama Lin Bai. Siapapun yang lain kemungkinan besar akan menjadi parasit iblis hitam. Itu, aku tidak sepenuhnya yakin. Kata Li Juenian terus terang. Aku baru saja memasuki salah satu gua dan hendak masuk lebih dalam ketika badai kekuatan melonjak dari tanah, melukaiku. Aku langsung mundur. Petik 2. Apakah makhluk terlarang itu menemukanmu dan sengaja menakutimu? Tanya Yi Zian sambil mengerutkan kening. Li Juenian berpikir dengan hati-hati dan berkata, badai kekuatan itu tidak ditujukan padaku. Saat aku meninggalkan gua, aku mendengar jeritan monster burung. Monster burung, Yi Zian dan 5 jenderal ilahi terkejut. Dataran es itu tandus, dan monster biasa tak bisa bertahan hidup di sana. Karena Li Juenian mengaku mendengar jeritan monster burung, hanya ada dua penjelasan. Pertama, seorang murid iblis dari Sekte Tiansui keliru memasuki puncak Tianzu. Kedua, seorang murid sekte memasuki puncak Tianzu dengan membawa hewan peliharaan roh. Bagaimanapun, jelas ada seseorang yang memasuki puncak Tianzu. Burung, wajah Lin Bai menggelap, dan ia tak bisa menahan diri untuk memikirkan seekor gagak. Mungkinkah itu gagak? Ekspresi Lin Bai sedikit berubah, tetapi Yi Zian dan Li Juenian segera menyadarinya. Adik Lin Bai, apa yang kau temukan? Tanya Yi Zian bingung. Li Juenian menatap Lin Bai lekat-lekat, seolah teringat sesuatu. Ia berkata, aku ingat ada rumor di sekte bahwa adik Lin Bai juga punya hewan peliharaan roh, konon seekor gagak hitam. Li Juenian dan Yi Zian melirik bahu Lin Bai, tidak melihat apapun di kedua sisinya. Maka mereka bertanya, adik Lin Bai, mengapa kau datang sendirian untuk berlatih di menara pemurnian iblis kali ini? Bukankah kau membawa hewan peliharaan rohmu? Yi Zian mengerutkan kening dan bertanya, atau apakah burung di puncak Tianzu itu adalah hewan peliharaan roh adik Lin Bai? Mendengar ini, Yi Zian, Li Juenian, dan 5 jenderal ilahi semuanya mengalihkan pandangan mereka ke Lin Bai. Jika burung di puncak Tianzu itu memang seekor gagak, maka Lin Bai terkait erat dengan penyebaran lapisan es. Seluruh sekte Tiansui tahu bahwa gagak itu adalah hewan peliharaan roh Lin Bai. Dia telah melakukan kesalahan, jadi wajar saja dia ingin menyelesaikan masalah dengan Lin Bai. Lin Bai, dengan sedikit malu, berkata, aku memang membawa hewan peliharaan rohku ke menara pemurnian iblis kali ini, tetapi beberapa waktu lalu, saat memasuki menara, aku ditipu dan mendarat di dekat gua mayat 10.000 iblis, di mana aku terpisah dari hewan peliharaan rohku. Yi Zian berpikir dengan hati-hati, dan kata-kata Lin Bai masuk akal. Li Juenian menatap Lin Bai tajam, masih curiga dengan kata-katanya. Adik Lin Bai mengatakan yang sebenarnya. Dia dan adik Tang Wei diteleportasi ke menara pemurnian iblis dan memang mendarat di dekat gua mayat 10.000 iblis. Mereka juga terlibat dalam pertempuran berdarah dengan boneka mayat di dalamnya. Yi Zian menjelaskan seluruh cerita kepada Li Juenian, yang akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Sejak aku terpisah dari gagak itu, aku sudah mencoba menghubunginya, tapi sayangnya, tidak ada kabar.
Mengenai jeritan binatang iblis burung yang didengar kakak senior Li Juenian di puncak Tianzu, apakah itu benar-benar gagak? Aku tidak tahu, kata Lin Bai perlahan. Beberapa orang berkumpul untuk mengumpulkan informasi yang ada. Setelah berdiskusi sejenak, Yi Zian melihat ke arah puncak Tianzu dan berbisik, sepertinya kita harus masuk ke dalam. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Kita bisa saling menjaga. 5 Jenderal Ilahi dan Yi Zian secara alami memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Yi Zian kemudian menatap Lin Bai dan Li Juenian dan berkata, kakak senior Li Juenian, aku tahu kalian lebih suka menyendiri, tapi puncak Tianzu sangat berbahaya saat ini. Kita tidak sepenuhnya yakin bisa keluar hidup-hidup. Satu orang lagi berarti lebih banyak dukungan. Bagaimana menurutmu? Li Juenian mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita pergi bersama. Yi Zian menatap Lin Bai lagi dan berkata, adik Lin Bai, apakah kau bersedia ikut? Tentu saja, kata Lin Bai sambil tersenyum kecut. Jika hewan peliharaan rohku yang menyebabkan masalah, tanggung jawabnya ada padaku. Aku tidak akan tinggal diam. Setelah berdiskusi, mereka meraba-raba jalan menuju puncak Tianzu. Dahi Lin Bai berkerut sepanjang perjalanan, bertanya-tanya apakah burung-burung gagak itu berada di suatu tempat di bawah puncak Tianzu. Badai salju lebat menyelimuti langit, angin menggigit tulang mereka. Menerjang badai salju, Lin Bai dan rekan-rekannya perlahan-lahan mendekati kaki puncak yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan aura es dan salju yang kuat di depannya. Menggunakan mata suranya, ia mengintip ke depan, menemukan bahwa puncak Tianzu dipenuhi oleh roh-roh es yang tak terhitung jumlahnya. Roh-roh es yang tak terhitung jumlahnya menjelajahi dataran es yang luas di sekitar puncak Tianzu. Di puncak gunung, para roh es berjaga-jaga, seperti pasukan yang dipanggil, berkumpul bersama. Apa yang terjadi? Tanya Li Juenian, terkejut. 3 hari yang lalu, ketika aku datang ke puncak Tianzu, udaranya tidak sedingin ini. Kenapa hari ini begitu banyak? Ekspresi Yi Zian dan kelima jenderal dewa menjadi muram. Kulit kepala mereka merinding saat menatap pasukan roh es yang padat di depan. Menembus gerombolan ini dan memasuki puncak Tianzu akan sangat sulit. Lagi pula, bahkan jika mereka berjuang keras dan memasuki puncak Tianzu, bagaimana mereka bisa keluar? Yang terpenting, mereka masih belum tahu makhluk terlarang apa yang ada di dalam puncak Tianzu. Bagaimana jika itu adalah makhluk dewa yang kuat? Itu akan lebih buruk lagi. Bagaimana kalau kita laporkan ini ke sekte dan minta mereka mengirim seorang tetua di alam buah Tai Dao untuk menyelidikinya? Long Lansui tak dapat menahan keraguan. Aliran roh es yang tak berujung berkumpul di sini sungguh pemandangan yang mengerikan. Long Lansui menyarankan untuk melaporkan hal ini ke sekte demi alasan keamanan. Bab 5117 membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Yi Zian dan Li Juenian sama-sama tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Bahkan mereka merasa bahwa dalam situasi ini, dengan banyaknya roh es berkumpul di sini, sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Melaporkannya kepada sekte sekarang tentu saja merupakan pilihan terbaik. Tapi kita tidak tahu persis apa yang terjadi di puncak Tianzu. Jika kita hanya melaporkannya kepada sekte tanpa bukti, bukankah para pemimpin sekte akan berpikir kita membesar-besarkan masalah sepele? Seorang prajurit yang sedikit lebih tua di antara 5 jenderal ilahi angkat bicara. Prajurit ini dulunya merupakan tokoh kuat di sekte Tiansui, tetapi dikalahkan oleh Yi Zian dan ditempatkan di bawah naungannya. Yi Zian berpikir dengan hati-hati dan menyusun rencana. Baiklah, adik muda Li Juenian dan aku akan berjaga di sini untuk mengamati aktivitas yang tidak biasa di puncak Tianzu. Adik muda Lin Bai, tolong pergi ke sekte dan beritahu mereka apa yang terjadi di sini. Menara pemurnian iblis adalah dunia unik yang dibuka oleh para penguasa sekte Tiansui, seperti dunia rahasia. Token transmisi suara tidak efektif di sini. Untuk memberitahu sekte tentang apa yang terjadi, seseorang harus meninggalkan menara pemurnian iblis dan kembali. Lin Bai tersenyum pahit, tidakkah kau pikir kakak senior Yi Zian tidak tahu mengapa aku datang ke menara pemurnian iblis? Li Juenian berkata, aku tahu betul masalah ini. Rumor di sekte mengatakan kau membunuh kakak senior Mu Huaqing. Kau khawatir akan pembalasan dari Tetua Agung dan Li Yuanzong, jadi kau bersembunyi di menara pemurnian iblis. Kakak senior Li Juenian, aku perlu menjelaskan ini. Aku, Lin Bai, mungkin bukan seorang pria terhormat, tapi aku juga bukan penjahat. Aku bilang aku tidak membunuh kakak senior Mu Huaqing, dan aku tidak akan pernah berbohong.
Lagi pula, aku tidak memasuki menara pemurnian iblis karena aku khawatir akan pembalasan dari Tetua Agung dan Li Yuanzong. Tujuanku terutama untuk memberi sekte waktu untuk menyelidiki pembunuh yang sebenarnya. Lin Bai menjelaskan dengan tenang, tidak seperti seorang budak maupun arogan. Li Juenian mengangguk kecil dan berkata, aku percaya padamu. Lin Bai tertegun sejenak dan menatap Li Juenian dengan sedikit terkejut. Jangan menatapku dengan keraguan seperti itu. Meskipun buktinya sangat kuat, selama kau bilang kau tidak membunuh kakak senior Mu Huaqing, aku akan percaya padamu. Petik 2. Karena seseorang yang hanya mengatakan satu hal dan melakukan hal lain tidak akan pernah bisa mengembangkan niat pedang setajam itu. Mereka juga tidak akan bisa menjadi kultivator pedang sekuat dirimu. Kata Li Juenian tenang, menatap Lin Bai dalam-dalam. Ia memilih Lin Bai terutama karena ia merasakan niat pedang yang sangat kuat mengalir melalui darah dan jiwanya. Sebagai sesama kultivator pedang, Li Juenian mengerti betapa sulitnya mengembangkan niat pedang setingkat Lin Bai. Hal itu tidak hanya membutuhkan bakat luar biasa tetapi juga ketekunan yang tak tertandingi. Orang yang jahat, munafik, bajingan penjilat tanpa hati dao yang kuat, tidak akan pernah bisa mencapai hal ini. Jadi, bahkan setelah mendengar klaim Lin Bai bahwa ia tidak membunuh Mu Huaqing, Li Juenian, meskipun tidak ada bukti, memilih untuk mempercayainya. Ini adalah intuisi seorang kultivator pedang yang angkuh dan acuh tak acuh. Perasaan ini juga dirasakan oleh para kultivator pedang lainnya. Terima kasih, kata Lin Bai sambil tersenyum kecut. Yi Zian berkata, karena saudara muda Lin Bai tidak akan kembali, mengapa kau tidak menyusahkan saudara muda Li Juenian untuk pergi? Saudara senior Yi Zian, kau mengenalku dengan baik. Aku selalu menyendiri dan tidak suka bersosialisasi. Hanya ada 2 atau 3 orang di sekte ini yang menyukaiku. Petik 2. Kebanyakan tetua di sekte ini tidak menyukaiku. Apa kau pikir mereka akan percaya jika aku melaporkan hal ini kepada mereka? Mata Li Juenian berkilat tajam. Jadi kalian berdua ingin aku kembali melapor. Yi Zian akhirnya mengerti. Lin Bai tidak bisa kembali karena terpaksa, dan Li Juenian tidak ingin kembali. Dari ketiga orang yang hadir, Yi Zian adalah satu-satunya yang berpengaruh dalam kepemimpinan sekte Tianshui. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke sekte. Perjalanan dan kepulangan akan memakan waktu setidaknya 2 minggu. Selama waktu itu, ingatlah untuk tidak bertindak gegabah. Petik 2. Semuanya akan ditentukan setelah aku kembali dengan perintah sekte. Setelah memberikan instruksinya, Yi Zian meninggalkan kelima jenderal dewa dan kembali sendirian ke kota pemurnian iblis, menggunakan susunan teleportasi menara pemurnian iblis untuk kembali ke sekte. Setelah Yi Zian pergi, Lin Bai, Li Juenian, dan yang lainnya diam-diam mundur dari puncak Tianzu. Awalnya, semuanya tenang, tanpa insiden. 9 hari setelah kepergian Yi Zian, sebuah getaran meletus dari puncak Tianzu, seperti gemuruh dari dalam, bergema di antara langit dan bumi. Setelah gempa, roh-roh es di sekitar puncak Tianzu membuka mata biru es mereka, berubah menjadi biru berkilauan di tengah badai salju, tampak sangat menakutkan. Lin Bai, Li Juenian, 5 jenderal ilahi, dan yang lainnya yang ditempatkan di luar puncak Tianzu bangkit dan menuju ke arahnya. Ada apa? Ada apa? Semua orang tampak bingung. Tunggu di sini, aku akan pergi melihat, kata Li Juenian. Setelah itu, ia menyelimuti dirinya dengan aura pedang yang kuat dan menyerbu ke dalam badai salju, dengan cepat mendekati puncak Tianzu. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan ia tak bisa berhenti memikirkan burung gagak. Ia segera berkata, tunggu di sini sampai kakak senior Yi Zian tiba. Aku, kakak senior Li Juenian, akan pergi dan memeriksa situasi. Setelah itu, Lin Bai menunggangi pedang terbangnya menuju puncak Tianzu. Kakak senior Li Juenian, kakak muda Lin Bai. Jangan gegabah. Kita harus memprioritaskan situasi secara keseluruhan. Kita tunggu kakak senior Yi Zian kembali dulu sebelum membuat rencana. Seru Long Lansui buru-buru. Namun, saat suaranya sampai, Lin Bai dan Li Juenian telah menghilang di tengah badai salju. Lupakan saja, adik muda Long Lansui, berhentilah berteriak. Bisik tetua dari 5 jenderal ilahi. Mereka termasuk murid-murid paling hebat dari sekte Tianshui kontemporer, masing-masing memiliki kemampuan yang mengguncang dunia. Jika mereka ingin pergi, kita tidak bisa menghentikan mereka. Long Lansui akhirnya menyadari bahwa Lin Bai dan Li Juenian sama-sama kandidat putra suci, setara dengan Yi Zian, dan keduanya memiliki kemampuan yang tak terduga.
Mereka bukan orang yang mudah dimanipulasi seperti Li Yuanzong, mereka tidak mudah dimanipulasi. Di tengah badai salju, Lin Bai dan Li Juenian, satu di depan dan satu di belakang, menuju puncak Tianzu. Lin Bai mengaktifkan mata Dharma Suranya, memperluas penglihatannya, dan mengamati setiap gerakan di sekitarnya, mengawasi pergerakan para roh es. Lin Bai menyadari bahwa roh-roh es itu tiba-tiba terbangun, siap beraksi, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan, juga tidak beranjak dari posisi semula. Namun, yang mengejutkan Lin Bai, ia menemukan cahaya keemasan yang memancar dari gua yang diselimuti salju di tengah puncak Tianzu. Cahaya itu, yang samar-samar terlihat di tengah salju, sangat menarik perhatian. Gagak, apakah ini perbuatanmu? Raut wajah Lin Bai berubah muram. Saat itu, Lin Bai menyadari bahwa Li Juenian telah menuju ke gua emas itu, dan ia segera mengikutinya. Bab 5118, Air Sensian. Wujud Li Juenian lenyap dalam aliran cahaya yang cepat berlalu, dengan cekatan menghindari perhatian semua roh es. Gerakannya menyerupai kekuatan pedang yang halus dan tak berbekas, bercampur dengan angin dan salju saat ia dengan cepat mendaki puncak Tianzu. Seandainya Lin Bai tidak terus-menerus memantau posisi dan keberadaan Li Juenian, bahkan ia pun tak akan mampu menemukannya. Teknik persembunyian yang brilian. Mata Lin Bai menyipit, dan ia segera mengaktifkan buah dao penelan surga. Seberkas kekuatan penghisap menyelimuti Lin Bai, mengubahnya menjadi lubang hitam yang melahap segalanya. Tanpa suara, ia melewati kepala para roh es. Dengan kilatan pedang terbangnya, Lin Bai melesat menuju puncak Tianzu. Meskipun Lin Bai menggunakan buah dao penelan surga untuk menahan dan menghilangkan auranya, ia tidak dapat sepenuhnya menghilang. Saat ia melewati kepala para roh es, banyak dari mereka mengangkat kepala ke langit, tetapi teknik pedang terbang Lin Bai terlalu cepat, dan saat mereka mendongak, mereka tidak dapat menemukan jejaknya lagi. Lin Bai berhasil mencapai gua cahaya emas. Tidak ada roh es yang menjaga area tersebut. Ketika Lin Bai tiba, Li Juenian telah menghilang dari gua. Berdengung. Gelombang energi yang kuat terpancar dari kedalaman gua. Gelombang-gelombang ini adalah kekuatan kultivasi yang terkonsentrasi. Berdiri di dalamnya, Lin Bai merasa seperti sebuah perahu tunggal di lautan luas, siap untuk dihancurkan kapan saja. Kekuatan yang begitu dahsyat, kekuatan mengerikan ini hanya dapat dipancarkan oleh mereka yang berada di alam buah Daluo Dao atau di atasnya. Petik 2. Apa yang tersembunyi di balik ini? Lin Bai berhenti di depan gua cahaya emas, merenung sejenak. Ia segera menyalurkan kekuatan kultivasinya dan dengan hati-hati masuk lebih dalam ke dalam gua. Gagak, jangan biarkan aku tahu kaulah yang menyebabkan keributan ini, atau aku akan mencabut semua bulumu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, bayangan wajah Gagak yang tak tahu malu muncul di benaknya. Jika bukan karena Gagak itu, Lin Bai tidak akan pernah mempertaruhkan nyawanya memasuki puncak Tianzu. Ribuan roh es berkumpul di sini, dan jauh di dalam puncak Tianzu bersemayam seekor monster tua yang sedang tertidur. Ini jelas bukan tempat yang aman, melainkan tempat berbahaya yang mempertaruhkan nyawa seseorang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan Lin Bai pun bisa berada dalam bahaya kematian jika ia tidak berhati-hati. Bahkan dengan segel tertinggi dan buah dao penelan surga, ia tidak dapat menjamin keselamatannya. Jauh di dalam gua, lorong itu menyempit, memanjang lebih dalam ke dalam bumi. Dan cahaya keemasan itu memancar dari kedalaman. Lin Bai, dengan hati-hati menginjak pedang terbangnya, turun lebih dalam. Kecepatan pedang itu dengan cepat membawanya jauh ke dalam perut puncak Tianzu. Lin Bai melihat ke bawah dan melihat lorong itu berakhir, dan cahaya keemasan itu semakin menyilaukan. Swoosh! Lin Bai muncul dari lorong dan melihat ke bawah, sebuah danau keemasan muncul di bawahnya. Seluruh cahaya keemasan memancar dari danau keemasan ini. Apa ini? Lin Bai mengamatinya dengan saksama. Cairan danau itu kental dan perlahan menggeliat, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menyebar, dan tidak ada kehadiran spiritual yang dapat dirasakan. Sambil berpikir, Lin Bai mengeluarkan sebuah pedang tak penting dari tas penyimpanannya dan melemparkannya begitu saja ke danau keemasan. Pedang itu terbenam ke dalamnya dan segera menghilang. Jejak ilahi yang ditinggalkan Lin Bai pada pedang itu juga menghilang, dan ia kehilangan persepsinya terhadap pedang itu. Aneh sekali. Karena tidak mengerti apa danau keemasan itu, Lin Bai tidak berani mendekatinya dengan gegabah. Segera, Lin Bai melihat sekeliling, mencoba mencari jalan lain. Tidak mungkin.
Kemana Li Juenian pergi? Lin Bai tertegun. Tempat ini seperti gua di perut gunung. Selain danau emas di bawahnya, tidak ada jalan lain. Mungkinkah dia berada di bawah air? Lin Bai kembali menatap danau emas itu. Saat Lin Bai bertanya-tanya, danau emas itu mulai bergolak, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Lin Bai segera menjadi waspada, 4 pedang terbang mengelilinginya, aura pedang yang menusuk menyelimutinya. Ia tampak seolah-olah akan menghancurkan apapun yang keluar dari dalamnya. Detik berikutnya, cairan emas itu melonjak, dan sesosok tubuh perlahan muncul. Adik Lin Bai, ini aku. Kakak Li Juenian. Kepala Li Juenian muncul dari air, langsung merasakan aura pedang yang menyelimuti. Ia mendongak dan melihat Lin Bai, lalu berbisik, takut akan serangan Lin Bai. Lin Bai menatap Li Juenian dan melihat Li Juenian pucat, seolah-olah baru saja sembuh dari penyakit serius. Hanya kepalanya yang berada di atas air, tubuhnya terendam di danau. Saudara Li Juenian, kenapa kau kacau balau? Lin Bai ketakutan. Li Juenian tampak seperti habis bertempur sengit dan terluka parah. Tolong aku dulu, aku tidak bisa keluar. Teriak Li Juenian lemah, tubuhnya tenggelam bahkan saat ia berbicara. Lin Bai segera menyalurkan kekuatan batinnya, melekatkannya pada Li Juenian. Ia mengerahkan tenaga dahsyat untuk menariknya keluar dari air. Namun ia menemukan, tubuh Li Juenian seperti terjebak dalam rawa di dalam danau emas. Semakin keras Lin Bai mendorong, semakin cepat ia tenggelam. Apa yang terjadi? Seru Lin Bai, matanya terbelalak. Ini air abadi. Air ini memiliki gravitasi yang sangat besar. Di alam iblis, air ini dikenal sebagai air para dewa dan Buddha. Siapapun yang terperangkap di dalamnya akan sangat sulit untuk melarikan diri. Li Juenian memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan. Kalau begitu belahlah. Lin Bai menghunus keempat pedang terbangnya, menebas air. 4 sinar pedang meledak di sisi Li Juenian. Lin Bai menyalurkan kekuatan batinnya untuk melindunginya dari energi pedang. Namun, keempat energi pedang yang ganas itu menebas air tanpa riak sedikit pun, tenggelam seperti batu, lenyap tanpa jejak. Aneh sekali, wajah Lin Bai menggelap, dan ia mencoba segala cara untuk membebaskan Li Juenian. Putus asa, ia hanya bisa diam-diam memanfaatkan kekuatan buah dao penelan langit. Seberkas cahaya pedang hitam muncul dari pedang terbangnya dan menebas air. Energi pedang hitam itu menerjang ke dalam air, membelah arus dengan kecepatan yang terlihat. Seketika, wajah Lin Bai berseri-seri gembira. Dengan gerakan cepat, ia menarik Li Juenian dan cairan keemasan yang menempel padanya dari tubuhnya, melemparkannya ke udara. Bahkan setelah Li Juenian lolos, ia masih menyimpan sejumlah besar air abadi. Lin Bai dengan hati-hati menyalurkan kekuatan penghisapnya, mengupas air sedikit demi sedikit. Baru setelah tetes terakhir air sensian jatuh dari Li Juenian, ia menghela napas lega, kulit pucatnya sedikit pulih. Terima kasih, adik Lin Bai, karena telah menyelamatkanku. Kalau tidak, aku pasti sudah binasa di sini hari ini. Li Juenian menatap air sensian, matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Mengapa adik Li Juenian memasuki air sensian? Tanya Lin Bai bingung. Jika Li Juenian tahu kekuatan air sensian, mengapa ia masih masuk? Mengetahui bahwa air sensian terkenal, sulit diseberangi oleh dewa dan iblis, dan sulit dimasuki oleh makhluk abadi dan iblis, ia bersikeras untuk masuk. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Bab 5119, kami adalah pembudidaya pedang, jadi tidak perlu berkata apa-apa lagi. Lin Bai bingung. Karena Li Juenian tahu asal-usul air sensian, ia pasti juga menyadari kekuatannya. Jadi, mengapa ia memasukinya? Tidak ada jalan atau pintu keluar lain di manapun. Jadi hanya ada satu kemungkinan, jalan itu terletak di dalam air sensian, jadi aku turun, jelas Li Juenian. Jadi, apakah kakak senior Li Juenian menemukan sesuatu di dalam air? Tanya Lin Bai. Li Juenian memelototi air sensian dengan tatapan muram dan berbisik, melompat dari sini, airnya luar biasa dalam, seperti lautan bawah tanah yang luas dan tak terbatas. Aku ingin menjelajah lebih jauh, tetapi aku merasa semakin terkekang di dalam air sensian, jadi aku mundur, mencoba meninggalkannya. Petik 2. Tapi aku masih meremehkan kekuatannya. Aku tidak menyangka akan begitu mengerikan. Jika bukan karena bertemu kakak muda Lin Bai, aku khawatir aku akan berada dalam bahaya besar hari ini. Tapi setidaknya aku yakin, pasti ada jalan di bawah air, menuju ke lokasi yang tidak diketahui.
Masalahnya, bahkan seorang pendekar di alam Tai Dao Guo pun tak akan mampu menahan kekuatan air sensian. Menemukan sesuatu yang aneh di puncak Tianzu takkan mudah. Li Juenian pernah berada di bawah air sebelumnya, dan melihat wajahnya yang pucat dan kelelahan, ia tahu ia pasti telah berjuang keras untuk melarikan diri. Penjelasan Li Juenian mencerminkan penjelasan Lin Bai, gua ini tak tertembus, dan hanya di bawah air sensianlah jalan lain dapat ditemukan. Tiba-tiba, Li Juenian seakan teringat sesuatu dan bertanya, "Adik Lin Bai, bagaimana kau menarikku keluar? Kekuatan hitam apa itu?" Adik Lin Bai sepertinya menggunakan kekuatan hitam itu untuk menembus air sensian. Tanya Li Juenian tiba-tiba. Untuk sesaat, Lin Bai tersenyum canggung dan tak menjawab. Li Juenian tersadar dan langsung mengerti bahwa kekuatan hitam itu seharusnya menjadi harta karun pelindung Lin Bai. Tidak sopan menanyakan harta karun pelindung orang lain begitu saja. Kalau adik Lin Bai tidak mau menjawab, ya sudah jangan. Aku kurang ajar dan tidak seharusnya bertanya seperti itu. Kata Li Juenian langsung. Itu bukan teknik yang sangat ampuh. Beberapa tahun yang lalu, saat aku bepergian, aku membeli beberapa barang aneh di pasar. Petik 2. Itu manik hitam. Ketika energi spiritual disuntikkan ke dalamnya, ia melepaskan kekuatan penghancur. Dulu aku menggunakannya untuk membela diri, tetapi seiring peningkatan level kultivasiku, aku menyimpannya di dalam tas penyimpanan. Hari ini, melihat adik senior Li Juenian dalam bahaya, aku terpikir dan mencobanya. Aku tidak menyangka itu benar-benar berhasil. Jelas Lin Bai sambil tersenyum. Sementara itu, Lin Bai menekan telapak tangannya ke tas penyimpanan, berpura-pura mengambil harta karun. Padahal, ia diam-diam mengaktifkan buah dao penelan langit, memadatkan manik hitam seukuran jari di telapak tangannya. Manik ini memiliki kekuatan melahap. Lin Bai menyerahkan manik hitam itu kepada Li Juenian. Ia mengamati lebih dekat, matanya dipenuhi kengerian. Ia berseru, "Jadi inikah kekuatan melahap dari klan penelan langit? Pantas saja kekuatannya begitu mengerikan." Adik Lin Bai, dengan manik hitam ini, kau dapat memanfaatkan kekuatan melahap di dalamnya dan bergerak bebas di air sensian. Air sensian tidak mengandung kotoran atau racun, jadi meskipun kekuatan melahap memurnikannya, tidak akan ada manfaat yang diperoleh. Sambil berbicara, Li Juenian mengembalikan manik hitam itu kepada Lin Bai. Di benua kuno yang liar, klan penelan langit merupakan sosok yang langka, dan banyak yang tidak menyadari keberadaan mereka. Namun, di alam iblis, alam roh, dan dunia-dunia besar lainnya, keberadaan mereka bukanlah rahasia. Bahkan di alam iblis, banyak sekte dan keluarga diam-diam membudidayakan anggota klan penelan langit. Misalnya, Leng Xingguang dari Villa Gunung Feng Shui diadopsi oleh Villa sejak usia muda dan diam-diam diasuh untuk memperkuat Villa. Saudara Li Juenian, apakah kau masih ingin mencoba air abadi dewa? Aku masih punya beberapa manik hitam ini, dan aku bisa memberikannya padamu, kata Lin Bai sambil tersenyum. Manik-manik hitam itu dipadatkan oleh Lin Bai menggunakan kekuatan melahapnya. Ia bisa memilikinya sebanyak yang ia mau. Kau serius? Wajah Li Juenian berseri-seri gembira, tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya sedikit. Saudara muda Lin Bai, aku khawatir kau belum tahu kekuatan-kekuatan melahap ini. Ini bukan harta karun biasa. Sedikit kekuatan melahap, jika dilepaskan, cukup untuk menghancurkan pegunungan menjadi puing-puing. Ambil contoh kekuatan melahap yang terkandung dalam manik hitam di tangan adik Lin Bai. Meskipun anggota klan penelan langit yang memurnikan senjata ajaib ini mungkin tidak memiliki kultivasi yang tinggi, bahkan jejak kekuatan melahap ini, bahkan jika dilepaskan, sudah cukup untuk membuat gentar bahkan seorang ahli di alam buah Tai Dao. Ini harta karun langka. Adik, apakah kau benar-benar akan memberikannya kepadaku? Li Juenian sangat gembira. Kekuatan melahap klan penelan langit selalu menjadi harta karun yang sulit didapat. Baik digunakan untuk melawan musuh maupun untuk membela diri, kekuatan itu sangat efektif. Apakah itu benar-benar berguna? Jika aku tahu, aku akan membeli lebih banyak. Lin Bai tersenyum kecut dan memasukkan tangannya ke dalam kantong penyimpanan, berpura-pura mengambil sesuatu, tetapi kenyataannya, sebuah manik hitam berkumpul di telapak tangannya. Benar, masih ada 9. Berikan 3 kepada adik Li Juenian. Lin Bai membuka telapak tangannya dan melihat 9 manik hitam di dalamnya. Ia mengambil 3 dan menyerahkannya kepada Li Juenian. Li Juenian memandangi 3 manik yang melahap kekuatan itu. Ia ingin menolak, tetapi hatinya sangat menginginkannya. Kakak senior Li Juenian, ambil saja.
Jangan sungkan padaku. Lin Bai langsung memasukkan 3 manik itu ke tangan Li Juenian dan tersenyum, tanpa peduli sama sekali. Terima kasih. Ini adalah bantuan yang kulakukan untukmu, kakak muda Lin Bai, sebelum Li Juenian. Jika kau membutuhkanku di masa depan, silakan gunakan aku. Li Juenian berkata dengan penuh terima kasih. Sebagai seorang kultivator pedang, tak perlu bicara lagi. Lin Bai tersenyum santai. Li Juenian tertegun sejenak, lalu tersenyum lega. Ya, kapan kultivator pedang sepertiku menjadi begitu bimbang? Kakak muda Lin Bai, jika kau tidak keberatan dengan kepribadianku yang eksentrik dan ketidakmampuanku untuk menyesuaikan diri, aku ingin berteman denganmu. Li Juenian berkata kepada Lin Bai dengan serius, aku suka bersosialisasi, dan aku tidak akan pernah mengkhianati siapapun yang kubuat. Bagus, kebetulan aku ingin berteman dengan kakak senior Li Juenian. Setelah urusan ini selesai dan kita meninggalkan menara pemurnian iblis, kita pasti akan minum dan mengobrol, kata Lin Bai sambil tersenyum. Tapi sekarang, aku ingin menjelajahi air Sensian. Aku ingin tahu apakah kakak senior Li Juenian bersedia ikut denganku. Li Juenian menatap air Sensian lagi, senyum mengembang di bibirnya. Sekarang setelah aku memiliki manik yang terbuat dari kekuatan melahap di tanganku, aku tidak lagi takut pada air Sensian. Aku juga ingin tahu harta apa yang tersembunyi di bawah air Sensian. Lin Bai dan Li Juenian saling tersenyum, pikiran mereka jernih, mereka berdua ingin menjelajahi air Sensian. Namun, Li Juenian baru saja berjuang untuk keluar dari air Sensian, yang telah menghabiskan banyak energi spiritual. Ia membutuhkan waktu untuk memulihkan energi spiritualnya. Setelah sekitar setengah hari, Li Juenian telah pulih sepenuhnya dan memasuki air Sensian bersama Lin Bai. Bab 5120, di bawah air abadi. Setengah hari kemudian, kekuatan spiritual Li Juenian pulih. Lin Bai dan Li Juenian melayang di udara, menatap pusaran air abadi di bawah. Saudara Lin, jarak pandang di air abadi di bawah sangat rendah, dan semakin rendah kau menyelam, semakin lebar. Kita tidak boleh berjauhan, agar tidak tersesat di dalam air. Petik 2. Begitu kau merasa kekuatan melahap tak lagi mampu melindungimu, kau harus segera kembali. Jika kau melewatkan kesempatan ini, begitu kekuatan spiritualmu habis, kita semua akan mati di air abadi. Li Juenian menjelaskan bahayanya kepada Lin Bai. Dimengerti, Lin Bai mengangguk. Segera, Li Juenian mengeluarkan manik hitam dan menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Untaian kekuatan melahap berubah menjadi cahaya hitam, mengikuti jalur kekuatan spiritual Li Juenian, mengelilinginya. Begitu Li Juenian siap, ia mengalihkan pandangannya ke Lin Bai. Lin Bai tersenyum, memadatkan manik hitam lainnya, dan mengerahkan kekuatan spiritualnya. Ia meniru Li Juenian, mengarahkan kekuatan penghisap untuk membungkus dan melindunginya. Ia harus berpura-pura, tetapi ia harus melakukan semuanya. Ayo pergi. Setelah bersiap, Lin Bai dan Li Juenian melompat ke air Sensian satu demi satu. Saat mereka mendarat, Lin Bai tiba-tiba merasakan kekuatan dahsyat yang menekannya. Gravitasi ini melonjak dari segala arah, menjebak tubuhnya di dalamnya. Rasanya tak tertahankan. Rasanya seperti ia sedang diremukkan. Setiap inci daging, setiap tulang, protes, meraung marah. Gravitasi yang mengerikan. Lapisan tipis keringat muncul di dahi Lin Bai. Ia segera mengaktifkan tubuh Dao 5 elemennya, dan rasa tertekan itu perlahan menghilang. Bersamaan dengan itu, kekuatan penghisap menyelimutinya, memulihkan sebagian mobilitasnya. Setelah gravitasi menghilang, Lin Bai melihat ke depan. Seperti yang dikatakan Li Juenian, jarak pandang di air Sensian sangat rendah, dan bagian depan diselimuti cairan keemasan. Melirik sekeliling, ia melihat Li Juenian sedang mengawasinya dari jarak 10 meter. Melihat Lin Bai telah menyesuaikan diri, Li Juenian merasa lega dan berkata, hati-hati, saudara Lin. Oke, Lin Bai mengangguk. Keduanya siap dan mulai bergerak maju. Mereka menggunakan kemampuan tubuh mereka untuk melarikan diri ke depan. Lin Bai menyadari bahwa kecepatan geraknya di air Sensian sangat lambat. Seolah-olah ia sedang berenang di batu. Hampir mustahil untuk bergerak. Maju. Tempat sialan ini. Wajah Lin Bai sedikit kesal. Ia segera menginjak pedang terbang dan bergegas maju. Setelah melakukan teknik kendali pedang, kecepatannya meningkat secara signifikan. Lin Bai dan Li Juenian segera masuk ke dalam air Sensian. Seperti yang baru saja dikatakan Li Juenian,
semakin dalam kau masuk ke dalam air sensian, semakin lebar pula airnya. Seluruh air itu seperti lautan bawah tanah yang tak berujung. Tidak ada arah dan tidak ada ujung. Untungnya, Li Juenian mengingatkan Lin Bai untuk mengingat rutenya agar ia bisa kembali lagi nanti. Setelah menyelam cukup lama di dalam air sensian, Lin Bai dan Li Juenian tidak menemukan tepian. Saudara Li, perairan sensian ini terlalu luas. Jika kita terus menjelajah seperti ini, aku khawatir tak seorang pun akan menemukan ujungnya. Mengapa kita tidak menjelajah sendiri-sendiri? Kita mungkin akan menemukan sesuatu yang tak terduga. Lin Bai merenung sejenak dan memutuskan bahwa meskipun menjelajah bersama akan lebih aman, itu akan terlalu lambat. Baguslah, kita sudah jauh melampaui tempatku baru saja mendarat. Aku tidak menyangka tempat ini begitu luas. Tidak apa-apa menjelajah sendiri-sendiri, tetapi kita tidak bisa menggunakan token transmisi suara di sini. Setelah kita berpisah, akan sulit untuk bertemu lagi. Saudara Lin, hati-hati. Li Juenian memperingatkan. Ya, Lin Bai mengangguk. Segera, keduanya berpisah di dalam air, masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Setelah berpisah dengan Li Juenian dan berjalan agak jauh, Lin Bai segera mengaktifkan buah dao penelan surga. Sebuah kekuatan penghisap yang mengerikan menyebar, menciptakan kekosongan di air sensian di sekitarnya. Lin Bai segera menginjak pedang terbangnya, menggunakan kekuatan penghisap untuk membuka jalan, melepaskan kekuatan penuhnya pada pedang itu. Wus! Saat itu, Lin Bai merasa seperti ikan di air, berenang bebas di lautan keemasan ini. Ini jauh lebih nyaman. Tanpa Li Juenian, Lin Bai tidak perlu lagi menyembunyikan buah dao penelan surga. Kini, dengan melepaskan kekuatannya, Lin Bai dapat melihat air sensian sebagai ketiadaan. Kemana lautan air sensian ini mengarah? Lin Bai, menunggangi pedang terbangnya, dengan cepat meluncur di air sensian, mencari jalan keluar lain. Namun, area itu jelas sangat sulit untuk dilalui, dengan jarak pandang yang sangat rendah sehingga ia harus berhadapan langsung untuk melihat apapun. Tiba-tiba, Lin Bai melihat sesuatu yang mengambang di air sensian di depannya. Dengan hati-hati mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah kantong penyimpanan, memancarkan cahaya redup. Kantong penyimpanan ini jelas bukan benda biasa. Air abadi memiliki gravitasi yang sangat mengerikan. Tanpa perlindungan kultivasi, seorang prajurit biasa yang jatuh ke dalamnya akan langsung hancur berkeping-keping. Lin Bai dan Li Juenian jelas bukan orang pertama yang tiba di air abadi. Selama keberadaan Menara Pemurnian Iblis, murid-murid Sekte Tianshui lainnya pasti juga datang ke sini. Namun setelah kematian mereka di air abadi, tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping, bahkan senjata suci mereka pun tak luput dari nasib ini. Hanya beberapa harta karun yang tersisa. Lin Bai berjalan mendekat dan mengambil kantong penyimpanan itu. Ia tidak merasakan jejak suci apapun, jadi ia membukanya. Tidak ada barang berharga di dalamnya, hanya beberapa ramuan dan besi suci langka. Kantong penyimpanan inilah satu-satunya barang berharga. Lin Bai menyimpannya dan melanjutkan perjalanan. Lin Bai kemudian menemukan harta karun lainnya satu demi satu, seperti pedang lapuk dan patah, tombak patah. Harta karun ini jelas ditinggalkan oleh murid-murid Sekte Tianshui yang telah tersesat ke tempat ini. Banyak yang sudah membusuk tak terpulihkan, jadi Lin Bai melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya dan mengabaikannya. Di dalam air sensian, Lin Bai terbang entah berapa lama hingga air itu tampaknya akhirnya mencapai ujungnya. Perlahan mendekati tepian, Lin Bai melihat sebuah dinding batu. Apakah ini akhirnya akhir? Segera, Lin Bai menjelajahi dinding batu di kiri dan kanan, mencari lorong-lorong lain. Tuhan memberi ganjaran kepada mereka yang bekerja keras. Setengah jam kemudian, saat terbang menembus air sensian, Lin Bai tiba-tiba merasakan getaran lingkaran sihir. Keberadaan lingkaran sihir itu menandakan adanya lorong-lorong lain. Mendekati lingkaran sihir itu, Lin Bai segera menemukan area seperti gua. Di pintu masuk, sebuah lingkaran sihir menghalangi air sensian. Menggunakan metode Tao untuk menembus penghalang terlarang, Lin Bai menerobos lingkaran sihir itu dan memasuki gua. Tiba-tiba, pupil mata Lin Bai mengecil, dan ia tak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Gua itu tidak besar maupun kecil, dan di tengahnya terdapat sebuah peti mati. Peti mati itu hitam pekat, diukir dengan gambar-gambar mengerikan iblis yang melahap manusia. Rune magis berputar di peti mati, mengeluarkan asap hitam tebal.
Lin Bai tidak merasakan kehadiran makhluk hidup atau fluktuasi kekuatan apapun, tetapi rasanya sangat aneh. Mengapa ada peti mati di sini? Lin Bai menatap peti mati itu, keempat pedang terbangnya tanpa sadar berputar di sekelilingnya.